Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan masih lekat dengan hal-hal mistis, mulai dari ilmu kekebalan hingga makhluk gaib endemik di sana. Dan teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung, dan Kuyang merupakan hantu perempuan. Menurut kepercayaan orang Kalimantan Timur, pada malam hari, kepala dan isi perutnya dapat terbang untuk menghisap darah orang hamil atau orang yang baru saja melahirkan. Warga percaya bahwa Kuyang adalah manusia yang terjerumus ke dalam ilmu hitam untuk mencapai tujuan hidup abadi. Lantas, bagaimanakah sebenarnya cerita hantu Kuyang ini bisa muncul di Kalimantan? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Di awal kisah, dimulai dari Desa Wari, di Kalimantan. Di Desa Wari, pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Dia wanita yang dilahirkan dengan tidak sempurna. Dia tidak memiliki batang hidung, seperti orang normal lainnya. Dehan, yaitu ayah dari Maharati, membuat hidung palsu untuk Maharati, agar dia tidak malu dengan kekurangannya itu. Dan upaya itu pun membuahkan hasil. Maharati senang dan merasa dirinya cantik. Maharati adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya, Suli dan Mayang, memiliki umur yang tidak terpaut jauh. Namun bedanya dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna, dan juga memiliki paras yang cantik. Namun walau dengan kekurangannya, Maharati hidup bahagia bersama keluarganya. Dia sangat senang memiliki keluarga yang menyayanginya. Maharati juga tidak pernah keluar dari rumahnya, karena orang tuanya mengurungnya. Mereka takut jika ia akan diolok-olok, karena tidak punya hidung. Namun karena rumahnya yang amat besar, dia tidak pernah bosan diam di rumah. Ditambah lagi, ibunya adalah seorang yang telaten, mengurus anak-anaknya. Semuanya berjalan baik, sampai saat Maharati menginjak umur 19 tahun. Dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, dia diam-diam pergi ke lubang kecil di belakang pagar rumahnya. Dia mengintip melalui lubang itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dunia luar, dan melihat lalu lalang manusia yang sangat banyak. Selang beberapa saat, Maharati terkejut, ada seseorang yang juga mengintipnya. Ternyata ia adalah seorang lelaki, yang juga kerap mengintip di lubang itu, hanya sekedar untuk melihat seorang wanita, yang memiliki hidung kayu. Orang tersebut ternyata membawa temannya, dan memberitahukan, bahwa wanita hidung kayu itu, ada di sini. Dan teman-temannya pun, ikut mengintip ke dalam pagar. Kali ini, yang mengintip adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum, dan dia akhirnya untuk pertama kalinya, menemukan teman baru. Wanita itu mengajak Maharati keluar, dan bermain bersama mereka. Namun Maharati menolak ajakannya itu, dan beralasan. Karena dia tidak boleh bermain, dengan orang tuanya. Dunia luar tidak aman buat Maharati, pesan dari ayahnya. Namun wanita itu terus mengajak, dan akhirnya Maharati pun menyetujuinya, dan dia pun keluar, menggunakan tali yang dibawa oleh anak-anak itu. Maharati pun terkesima dengan dunia luar. Ia terkagum melihat betapa ramainya pasar, sementara teman barunya terus memperhatikan bentuk hidungnya. Mereka penasaran dengan bentuk hidung Maharati. Maharati menjelaskan bahwa ia tidak punya batang hidung, seperti orang-orang normal pada umumnya. Singkat cerita, mereka sampai pada sebuah lapangan, yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang bermain. Mantir adalah salah satu teman baru Maharati. Ia berkata kepada teman-teman lainnya, bahwa ia berhasil membawa Maharati keluar dari rumahnya. Semua orang heran dengan hidungnya,
namun tidak diduga, Mantir dengan teganya, membuka paksa hidung palsunya. Purok dan juga Nara, yaitu teman baru Maharati, pun tertawa dan mengolok-olok Maharati. Mereka bertiga, Purok, Nara, dan juga Mantir, ternyata dengan sengaja menjebak Maharati, agar mau keluar rumah, dan agar mereka bisa mengolok-olok Maharati, bersama orang-orang di lapangan itu. Untunglah, pada saat itu, ayah Maharati muncul. Dia kebingungan, kenapa anaknya bisa berada di sana. Dehen langsung mengusir semua orang yang menghina anaknya, dan ia pun menggendong Maharati pulang. Setelah kejadian itu, kejiwaan Maharati terguncang, karena ia tidak pernah dihina sebelumnya. Selain dihina habis-habisan, ia juga diludahi oleh beberapa orang, karena menganggapnya sebagai turunan jin. Dia mengurung diri, dan juga tidak mau makan. Para saudaranya berusaha mengetuk pintu, untuk menghibur adiknya itu, dan setelah membujuk, Maharati akhirnya membuka jendelanya. Maharati pun sudah tidak bersedih, dan dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Namun Maharati masih dendam, dengan ketiga teman barunya itu, dan menginginkan balas dendam. Beberapa waktu kemudian, ternyata anak-anak itu masih sering mengintip Maharati, di lubang pagar rumahnya. Maharani pun dengan senyuman, mendatangi mereka, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun, Maharati menyuruh mereka, masuk satu persatu. Karena takut, akan ketahuan oleh ibunya. Mereka pun setuju, dan yang pertama masuk adalah Nara. Nara dan Maharati masuk ke dalam kamar, melewati jendela. Setelah di dalam, Maharati langsung memukul kepala Nara, dengan batu besar, dan seketika, Nara tewas di tempat. Maharati memasukkan jenazah Nara ke dalam karung, dan karung itu dimasukkan ke dalam kolong ranjang. Dan kini, giliran Purok. Ketika ia masuk, ia dibunuh juga dengan cara yang sama, seperti saat ia membunuh Nara. Kemudian, yang terakhir adalah Mantir. Begitu masuk, Mantir sangat kaget, melihat jasad kedua temannya, berada dalam karung, di kolong ranjang Maharati. Namun belum sempat berlari, Maharati menusuknya dari belakang, hingga ia tewas. Keluarga Maharati tidak tahu, karena mereka sibuk di dapur, dan sang ayah sedang pergi keluar. Dan ternyata, ia sudah merencanakan, bahwa mayat itu, akan diangkut oleh kereta sampah, dan akhirnya, mereka dibakar bersama dengan tumpukan sampah. Beberapa tahun setelah itu, ia telah beranjak dewasa, dan ia pun sudah diizinkan keluar. Dia tidak lagi menggunakan hidung kayu, namun menggunakan sebuah kain seperti cadar, untuk menutupi kekurangannya. Pada suatu saat, ia bertemu dengan seorang nenek tua renta, yang memakai sebuah tongkat. Ia merasa iba, dan memberi uang kepada nenek itu. Setelah itu dia pulang, dan kembali melamun, karena sebenarnya, ia memiliki sebuah kesedihan, karena kedua kakaknya sudah menikah, sedangkan dia belum. Dia menyadari, tidak ada lelaki yang mau dengannya, walaupun sudah dijodohkan oleh bapaknya. Suatu hari, nenek yang pernah ia temui di pasar menghampirinya, lalu ia memberitahu, jika dia ingin cantik, dia harus meminum darah wanita yang sedang hamil, dan tiba-tiba, nenek itu berubah menjadi wanita muda yang cantik, untuk meyakinkan Maharati. Maharati sangat kaget melihat perubahan nenek itu, dan ia juga menginginkannya. Namun sayangnya, Maharati tidak tahu, kalau nenek itu adalah seorang demit, yang sedang berusaha untuk mempengaruhinya. Hari ke hari, Maharati terus memikirkan saran si nenek, dan selalu bermimpi tentang nenek itu. Hingga pada suatu waktu dalam mimpinya, nenek itu menulis sebuah mantra, yang ditulis di dalam sebuah pelepah pisang, dan ketika ia terbangun, ia melihat pelepah itu, sudah ada di samping dirinya. Setelah itu, akhirnya Maharati dengan nekat, mencari wanita yang sedang hamil, untuk meminum darahnya. Hingga ia mengetahui sebuah kabar, ada seseorang yang sedang melahirkan di desanya. Maharati menghampiri rumah wanita hamil itu, dan masuk ke rumah panggungnya. Ketika si jabang bayi keluar, Maharati menadahkan mulutnya ke atas, dan darah pun
mengalir dari sela-sela lantai rumah panggung itu, dan Maharani pun langsung meminumnya. Keesokan harinya, ia terkejut, karena ia akhirnya mempunyai batang hidung, dan akhirnya ia bisa keluar rumah tanpa malu. Dan para lelaki, juga mulai menggodanya. Namun hanya beberapa hari, Maharati kembali kehilangan hidungnya, dan ia mulai kumal seperti sedia kala. Ia kebingungan, sampai suatu ketika, sang nenek yang ternyata dedemit itu, muncul kembali, dan memberi saran, untuk memakan bayi saja, agar dia kembali cantik, dan hidung kembali utuh. Maharati yang tidak mau kehilangan kecantikannya, mencari bayi di sana, dan membawanya kabur ke hutan. Kemudian setelah ia sampai di hutan, ia langsung membunuhnya, kemudian memakannya. Namun setelah beberapa bayi hilang, warga mulai resah, dan mencari cara, untuk menemukan sang penculik. Warga mulai sering melakukan ronda malam, terutama di rumah-rumah yang sedang memiliki bayi kecil. Hingga pada suatu malam, karena kurang beruntung, Maharati pun tertangkap basah, sedang berusaha menculik seorang bayi. Ia pun ditangkap, dan diarak oleh warga. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Maharati mengaku membunuh para bayi, yang telah ia culik. Merasa sangat geram, warga desa pun memenggal Maharati, dan keluarganya diusir dari desa itu. Hal itu dikarenakan, warga desa juga menganggap Maharati, menggunakan ilmu sihir, dengan syarat memakan bayi. Namun secara mengejutkan, tanpa pengetahuan warga desa, Maharati yang telah dipenggal, ternyata tidak bisa mati. Kepalanya kembali menyatu dengan tubuhnya, namun dia sekarang, berubah tidak memiliki paras yang mirip lagi, dengan Maharati. Bahkan menjadi orang yang berbeda. Namun pada lehernya, tetap ada bekas penggalan, yang entah kenapa masih berbekas, dan tidak pernah hilang. Pada siang hari, Maharati akan berbaur dengan manusia, dan menculik anak bayi itu, untuk ia makan. Orang Banjar mencirikan Kuyang, sebagai seorang perempuan berambut panjang, yang saat berjalan di siang hari, selalu menutupi bekas guratan di lehernya, atau menutupi bagian kepala dengan kain. Dan pada malam hari, ia akan kembali ke hutan, dan tubuhnya akan terpisah menjadi sosok kepala, dengan jeroan manusia, yang menggantung. Sosok ini terus-menerus muncul, dan menghantui desa, untuk memangsa anak bayi, dan juga ibu hamil. Dan akhirnya, sosok ini diberi nama Kuyang, oleh warga desa. Sekian, cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita mistis gaib, dan legenda, merupakan cerita yang tidak bisa dipercayai oleh semua orang. Namun setiap orang, bebas memiliki keyakinan masing-masing. Kita hidup di dunia nyata, yang berdampingan langsung dengan alam gaib, sangat banyak hal, yang berada di luar nalar akal sehat. Jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.